Silakan duduk saudara, shalom. Hari ini saudara, karena tema bulan ini adalah tentang perkataan, maka saya akan khotbah hari ini tentang kuasa perkataan atau tentang kekuatan daripada suatu perkataan. Saudara percaya perkataan kita sangat berkuasa, ya? Nah, judul khotbahnya hari ini adalah perkataan yang mendatangkan kehidupan, ya, perkataan yang mendatangkan kehidupan. Jadi saya tidak menjelaskan tentang perkataan yang menghidupkan itu bagaimana. Saya kira saudara sudah tahu perkataan yang positif, perkataan yang bisa membangun, ya, perkataan yang tidak membuat drop, tapi perkataan yang bisa memulihkan, hal-hal yang positif di sana. Nah, yang saya mau khotbahkan hari ini, tugasnya saya adalah agar kita bisa masuk ke areal itu, saudara. Nah, saya akan ambil beberapa ayat dan beberapa hal agar kita bisa masuk di dalamnya dan kita bisa hidup di dalamnya. Saudara setuju? Amin, ya. Saya tipenya pengajaran, jadinya kalau saudara pulang balik mungkin ketinggalan. Bukan tipe pengkhotbah yang teriak-teriak di lapangan. Jadi saya kalau ibarat tangan tuh mungkin kelingking, ya. Hal-hal yang sulit dijangkau saudara dengan jari yang lain, saya mungkin sempetin diri itu ke sana, nyelidikin dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan ambil dari Amsal 18. Tadi kita juga sudah membaca atau sudah melihat filmnya. Ya, Amsal 18 ayat yang ke-21, ya. Sama-sama kita, alangkah baiknya kita berdiri, ya. Sama-sama kita berdiri, kita baca ayat ini sebagai ayat tema kita. Amsal 18 ayat yang ke-21, ya. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Silakan duduk, saudara. Hidup dan mati itu tergantung atau ditentukan menurut Amsal 18 ayat ke-21 itu karena lidah. Satu bagian kecil saja, ya. Saya akan ambil terjemahan lain saja, ya. Terjemahan lama, bahasa Indonesia sehari-hari, dan Indonesian New American Standard Bible. Terjemahan lama dikatakan mati dan hidup manusia itu adalah dalam kuasa lidah. Jadi saudara mesti hari ini hati-hati dengan lidah saudara, karena yang menentukan sukses enggaknya, urapan enggaknya itu tergantung lidah saudara. Orang yang mewawancara tergantung dari jawabannya. Walaupun saudara orang baik, jawabannya enggak karuan, kacau, ya. Bahasa Indonesia sehari-hari malah menandaskan lidah kita itu punya kuasa. Saya mau tambahin di sini, ya, bukan hanya punya kuasa. Ini kan dijelaskan lidah mempunyai kuasa untuk apa saja, menyelamatkan hidup dan juga bisa merusaknya. Jadi saudara bisa menciptakan lidah itu, menciptakan suasana itu dari lidahnya saudara. Di New American Standard Bible dikatakan death and life are in the power. Lidah kita punya satu kekuatan. Saya kaget juga loh, ya. Awal mulanya kan Tuhan sudah memberi contoh perkataannya lah yang menciptakan seluruh dunia. Kecuali kita, diciptakan dari tanah. Semua ini kan diciptakan dengan perkataannya Tuhan. Tuhan berimajinasi, saudara, gajah seperti apa, awan seperti apa, dia ciptakan seluruhnya. Dia sudah memberi contoh kepada kita. Asal jangan ngomong, ya. Kita ini anak-anak Tuhan. Kalau kita bukan anak Tuhan, sembarangan ngomong nggak apa-apa lah. Udah nggak selamat, saudara. Tapi kita anak Tuhan kan sayang, sudah diselamatkan, ngakunya sudah terdaftar dalam buku kehidupan, tapi ngomongnya nggak karuan. Di gereja saja kita agak tertib, tapi di luar kita tidak. Makanya poin pertama saya ingin tandaskan di sini, saudara harus setuju dari Amsal 18 ayat yang ke-21. Saya tarik kesimpulan, rupanya Alkitab mengatakan perkataan kita itu sangat berkuasa, sangat berkuasa. Amin. Nah, saya akan uraikan sedikit Amsal 18 ayat yang ke-21 tadi, ya. Dikatakan tadi apa? Perkataan kita itu bisa mendatangkan hal yang positif dan yang negatif. Saudara bisa daftarkan yang lain di sini. Saudara bisa menciptakan kehidupan dari perkataan kita. Orang sakit misalnya, bisa kita topang dengan kata-kata kita. Kita bisa membuat drop orang itu seperti itu, ya. Orang stres, kita bisa angkat dia, tapi juga kita bisa dorong dia bunuh diri. Perkataan kita lah yang bisa menciptakan itu, bahkan untuk diri kita sendiri. Makanya saya daftarkan, saudara bisa daftarkan lebih jauh lagi. Perkataan kita bisa mendatangkan atau menghasilkan kehidupan, kematian, menguatkan, melemahkan, membangun, membuat drop, menyembuhkan, melukai, memberkati, mendatangkan kutuk. Hal yang positif dan yang negatif bisa keluar dari perkataan kita.
Nah tadi Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, siapa suka ngomong, siapa yang suka pakai perkataan ini, dia akan memakan buahnya. Siapa aja yang memakan buahnya? Saya lihat ada 3 nih pribadi. Ya kita sendiri yang makan buahnya. Coba kalau saudara lagi lemah ya, kalau kita lagi lemah atau lagi kecewa sama seseorang, saudara terus ngomong, kita membangun narasi, kita bilang udah ditolong itu orang itu udah berkali-kali masih aja begitu, sebel banget ini orang ya, terus aja negatif, bangun narasi itu, nanti lama-lama kan saudara berhasil sebel dan benci sama orang itu kan. Kalau saya lagi kecewa, saya ngomong sendiri, kecewa banget nih mau omongan orang sama orang yang kita udah bantu. Saya dulu kan ngomongnya dasar tuh orang nggak tahu diri. Aduh, kita kan berdoa kutuk nggak boleh, tapi kita ngomong kan, ngeluh kan boleh, pikir saya. Dari perkataan ini saya bisa tahu saya sedang menciptakan apa dalam diri saya. Saya ngomong begini, siapa bilang anak Tuhan boleh kecewa? Anak Tuhan nggak boleh kecewa. Ya, Tuhan sudah begitu baik. Anak Tuhan tuh harus bisa mengampuni. Padahal saya susah ngampuni. Tapi saya bangun narasi dalam hidup saya. Saya berharap kata-kata saya bisa menciptakan untuk diri saya sendiri. Nah, sama juga kepada orang lain begitu. Ada karena kata-kata, saudara, ya, kamu nggak berguna. Kamu tuh maaf ya perempuan pelacur, tau gak? Pindah laki-laki satu, pindah laki-laki lain. Kamu tuh nggak bisa bunuh diri tuh orang. Jadi perkataan tuh sangat berkuasa banget. Ini kita nggak ngomong urapan tuh. Ini perkataan biasa saja. Ya, makanya di sini bisa memakan buahnya untuk diri sendiri, juga ke orang lain. Nah ini masalahnya, di ujung khotbah saya kasih contoh bahwa Tuhan itu, walaupun kita ngomong untuk diri kita sendiri dan ngomong kepada orang lain, masalahnya Tuhan kita tukang nguping, itu masalahnya. Kalau Tuhan kita seperti orang lain ada di sana nggak denger sih nggak apa-apa. Tuhan kita nggak bisa gosip. Tuhan kita apa yang kita omongin dia catat seluruhnya. Itu masalahnya. Makanya khotbah ini harus diangkat dan harus dianggap serius, karena ada pribadi lain yang kadang-kadang dia tersinggung, kadang-kadang dia memuji kita atas perkataan kita. Nah, saya kasih contoh ya, bahwa perkataan kita itu sangat berkuasa. Saudara pernah tahu gak bahwa dalam kitab Kejadian ini Tuhan pernah ngomong kepada Abraham seperti ini. Ini Kejadian 12, Abraham kan dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dijanjikan macam-macam termasuk anak. Saya tanya sama saudara, Abraham dalam Kejadian 15 sudah punya anak belum? Belum punya anak. Itu kisahnya masih panjang lagi. Ya, 2 pasal kemudian, pasal 13, pasal 14, pasal 15, 3 pasal kemudian, terus Tuhan ngomong sama Abraham begini. Ya, coba di next. Bukan, belum. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu, ini belum ada Ishaknya loh. Tuhan punya planning tuh jauh banget, ratusan tahun sebelum terjadi sudah ada. Akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Barangkali Abraham kalau ditanya kota apa atau negara mana yang maksud, Abraham juga nggak tahu. Pokoknya itu negara asing diperbudak 400 tahun. Kalau kita kan sudah tahu kisahnya kan, ini Mesir kan, tapi Abraham belum tahu. Ini loh, nggak ucuk-ucuk Tuhan ngomong seperti ini. Terus ayat 14 dikatakan, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tuhan lagi buat skenario tentang kisah bangsa Israel, bangsa umat pilihan, bangsa kesayangannya. Belum jadi bangsanya, tapi dia sudah punya angan-angan begitu banyak sekali untuk bangsa Israel. Ayat yang 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, maksudnya meninggal ya, dengan sejahtera, dan engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Nah ini ayat 16. Tapi aku berjanji ini Abraham ya, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ya, Abraham mana tahu si Ishak ini punya si Yakub? Kan belum ada. Anda tahu cucu Anda siapa namanya? Apa jenis kelaminnya? Belum tahu. Tapi Allah sudah ngomong, tapi keturunan yang keempat daripadamu, saya berjanji, saya bersumpah akan datang ke Kanaan ini lagi. Ini kan enak, skenario-nya sudah dibuat. Bangsa Israel kan tinggal melaksanakan aja kan. Pasti saya percaya ini dicatat oleh Abraham dan dijadikan hukum. Jangan takut, katanya nanti Allah akan berjanji A, B, C dan sebagainya. Ini kan udah enak, skenario-nya sudah dibuat. Kalau hidup kita kan belum tahu jadinya seperti apa, ya kan? Ini kan sudah detailnya sudah kelihatan. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ya,
Saya mau kasih tahu Israel tuh keturunan Abraham memang tegar tengkuk banget ya. Mereka tuh sering mengeluh, mereka kepinteran sih orang. Kalau orang pintar kan banyak sering ngeluh ya. Kalau orang maaf ya, kalau orang bodoh itu kan nggak pakai otaknya, udahlah, nerimo aja begitu kan. Orang pintar tuh banyak ngeluh. Israel tuh punya konsep beda dengan Tuhan. Kadang-kadang harusnya kan ada air, ya Tuhan harus tawarin air. Masa makan mana mulu? Gak bosen? Gak mikir? Tuhan tuh gak mikir ya. Tiap hari Tuhan kirimkan. Aduh, kalau kita jadi Tuhan tuh kelewatan ya. Puncaknya waktu 12 pengintai itu diutus ke Kanaan kan. Waktu 12 pengintai diutus ke Kanaan, nah ada 10 orang nih yang melaporkan seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Saya juga heran, kenapa mata yang sama dengan Yosua dan Kaleb, tapi mereka melihatnya tuh yang jelek-jeleknya saja ya, tentang negara yang diintai mereka, dan dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Kenapa anggurnya nggak dikasih tahu? Ada susu dan madu di situ. Kenapa yang dilihat seperti ini? Dan semua orang yang kami melihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka melihat kami itu seperti belalang, kayak kecil banget deh. Jadi intinya saya mau ngomong ya, 10 pengintai ini dia mengatakan apa? Kita tuh nggak mungkin maju. Ya, kita mau hitung dari mana kekuatan kita? Jagonya kita, nggak mungkin. Kita mustahil dah. Mereka lupa janji Tuhan apa tadi? Keturunan yang keempat akan datang lagi ke sini. Tuhan sudah backing loh. Kalau saudara kan mau berkat kan, Tuhan belum ngomong saudara kan? Ini sudah ngomong Tuhannya. Saya percaya Abraham akan turunkan kepada Isa, kepada Yakub, kepada Yusuf. Nanti kamu akan kembali ke sini, pasti diomongin. Seperti kita dapat janji dari Tuhan untuk keturunan kita berapa, kita kan pasti omongin dong, kita kan karena senang. Nah, yang 2 pengintai, saudara, oh iya, sebelum masuk ke 2 pengintai saya kaget ya, ada Ulangan 14 ayat yang kedua. Bersungut-sungutlah semua orang karena orang itu sudah terpapar ya, terkontaminasi dengan omongan yang 10 pengintai itu. Mereka sudah kerasukan omongan mereka ketakutan. Nggak mungkin masuk ke tanah Kanaan, saudara. Akhirnya mereka ngomong kepada siapa? Kepada Musa dan Harun. Mereka tidak berdoa. Mereka protesnya kepada para pemimpin mereka, Musa dan Harun. Ya, berkata begini, kiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya lebih bagus. Dikatakan, kalau begini mah lebih baik kami mati di Mesir, atau pasti kami mati deh. Saya tanya sama saudara, mereka sudah mati belum? Belum mati. Memang masalahnya besar banget, nggak sanggup, kita ngukurnya tuh nggak sanggup, dengan otak kita tuh nggak sanggup kalau menghadapi masalah itu. Tapi mereka berkata, udah mati deh, gagal semua, dicatat sama Tuhan, ya kan? Hati-hati ngomongan saudara lo. Terus yang 2 pengintai ngomongnya beda. Kita lihat ya dari Bilangan 14 nih, ayat 8 dan 9. Ya, itu yang di garis yang merah, yang kuning aja deh, ya, biar cepet. Katanya si Yosua dan si Kaleb, kita ya dengan apa? Kalau jika Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti bisa masuk ke negeri itu. Coba, ada kata-kata yang jelek gak di sini? Saya nggak nemuin. Padahal matanya kan sama kan, pemandangannya sama. Yang kuning lagi, 9, asal jangan berontak. Ya, karena Tuhan kan yang punya rencana, jangan sampai buat dia kesel. Kalau kita berontak, dianya marah, kitanya repot. Kita bisa masuk kok. Di ayat yang terakhir dia berkata begini, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saya percaya mereka belum ditinggali sama pelindung mereka, sama dewa mereka kan. Tapi kata-katanya kan dibangun, narasinya dibangun di situ. Sedang Tuhan menyertai kita, terus dia berkata, jangan takut kepada mereka. Nah, saya akan simpulin sebentar ya. Ada Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Tuhannya bereaksi. Dia berkata begini, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Padahal setahu saya mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan minta mati.
ngomongnya kepada siapa tadi? Harun dan Musa. Hati-hati. Kalau saudara ngomong kepada anak saudara, kepada suami saudara, istri saudara, bahkan kepada diri saudara, ada yang suka nguping di sana. Tak sembarangan. Dia berkata apa? Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian juga akan kulakukan kepadamu. Kamu ngomong apa kemarin? Mati. Oke. Ayat 29. Di padang gurun ini belum terjadi loh. Tuhannya malah bersumpah hal yang buruk. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Ya, ini semua orang di antara kamu yang dicatat. Kalau saya bilang semua yang ngomong mati siapa tadi? Mati kamu. Dah. Itu Tuhan nggak main-main kalau dia marah. Makanya perkataan kita itu sangat dihargai Tuhan banget. Saudara setuju itu? Ya. Tadi bagus prolognya. Kalau saudara itu nggak ada hal yang positif, jangan ngomong, mendingan diam aja. Ya kan? Lagi marah kan kita kadang-kadang memutuskan sesuatu kan? Udah diam aja mendingan. Karena apa? Karena perkataan kita itu ada kuasanya. Saya tanya sama saudara sebelum kita masuk ke ayat berikut, saudara diselamatkan sama Tuhan kemana? Maksudnya pindahin dari neraka ke surga itu karena apa? Percaya Yesus? Salah. Pak Yusak sesat. Ya, saya ayatnya di Roma pasal yang ke-10. Percaya Yesus bagus, percaya di hati itu bagus. Tapi menurut Roma pasal yang ke-10 syaratnya dua kalau saudara mau diselamatin. Percaya di hati, mengaku dengan mulut. Kalau saudara mengaku doang nggak percaya sama Yesus juru selamat, nggak selamat. Saudara bilang, aku orang Kristen loh, aku percaya kepada juru selamat, namanya Yesus kan? Ya, siapa namanya? Yesus kan? Aku percaya. Kalau dia nggak percaya di hati, dia nggak akan selamat. Tuhan nggak bisa dibohongin. Tapi ada orang kan, Tuhan juga tahu aku percaya kepada Yesus, tapi dia tidak mengakui, tidak mau dibaptis. Yang kalau dibaptis di sini kan tanya dulu kan, sudah masuk ke kolam, di sini salam kan ya, masuk ke kolam kan, kita juga tahu ini orang sudah lama dikatekisasi, tapi kan ditanya sama pendeta kan yang mau baptis, apakah Anda percaya Yesus adalah anak Allah? Kalau dia cerewet, Pak Pendeta, pertanyaannya ada yang lain nggak? Kan Pak Pendeta tahu saya aktivis, Pak Pendeta yang katekisasi saya, mau dibaptis gak? Saya kadang-kadang begitu kan? Kan cuma jawab iya dan enggak doang kan? Maka dia akan jawab iya. Perkataan iya itu pernyataan, declare itu penting di hadapan Tuhan. Coba kalau orang mau nikah, yang ditanya pendeta apa di hadapannya? Ya, ini pasangan kamu, apakah engkau menerima dia sebagai suamimu? Gitu kan? Kan dia nggak boleh ngomong gini, semua dunia juga tahu gue mencintai dia Pak Pendeta, jangan nanya lagi begitu, nggak bisa begitu. Pernyataan itu penting banget, apalagi di pengadilan. Ya kan, kalau pengadilan kan, apakah Anda itu kenal sama si A? Kalau nama itu kenal, Anda kenal apa enggak? Kadang-kadang begitu loh, saya sering pengadilan kan. Dia mau, hakimnya mau jawaban iya dan tidak. Sama seperti Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Komplit katanya. Tuh, Roma 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, itu baru penuh persyaratannya, maka kamu akan diselamatkan. Makanya saya mau balik nih matematikanya. Kalau kita percaya di mulut doang, nggak percaya di hati, susah. Kalau kita mengaku di mulut maksudnya. Tapi kebalikannya, kalau kita misalnya percaya di hati, tidak mengaku di mulut, juga belum tentu diselamatkan. Kan ada orang yang tidak mau mengaku Yesus sebagai juru selamat di mulutnya kan. Nah, saya mau bacain satu ayat ya. Saya mau kasih tahu hubungannya ada gak antara perkataan dengan kedewasaan rohani seseorang. Saya mau kasih tahu ya cara mendeteksi atau cara menilai orang itu dewasa atau tidak. Gampang sekali. Menurut Lukas pasal yang ke-6, kita baca ayat yang terakhir aja itu 45 ya, orang yang baik. Orang yang baik menghasilkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang yang baik dalam bahasa aslinya itu agathos. Terus orang yang jahat, poneros, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya nggak bisa bohong, itu meluap dari hatinya. Jadi nanti habis khotbah ini, saudara, habis ibadah ini, kalau ada orang yang lagi ngomel atau lagi ngomong nggak karuan, terus dia ngomong sama saudara supaya apa ya, image-nya nggak jelek gitu ya, jangan kaget ya, aku ngomongin memang begini pedas, tapi hatiku tuh baik. Omong kosong gitu, omong kosong gitu ya. Ada yang begitu kan, ngomongannya legit banget. Aduh Pak, Tuhan tahu hati saya tuh baik sebenarnya. Bohong.
Itu orang punya dua kepribadian berarti, ngeri, ya kan? Mendingan dia bilang, saya jahat Pak memang, begitu. Ya kan, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Tadi orang yang baik, kalau pohon yang baik, dia pasti menghasilkan buah yang baik dong. Ya kan, kalau pohon yang jahat dia nggak bisa berbohong. Dia mau direkayasa nanti ketahuan juga lama-lama. Kenapa? Waktu ditekan hidupnya, maka dia aslinya tuh kelihatan. Ini orang aslinya kayak gini. Makanya kan kalau orang mau menikah tuh, ya, mau lagi pacaran, saya kadang-kadang suka kalau kanseling pacaran, kamu sudah buat pacar kamu marah belum? Belum Pak, saya sayang sama dia. Nah, buat marah aja, ya. Kamu janji, terus janji jangan ditepatin. Saya begitu-gitu. Ini Pak Yusak ngajarin nggak karuan. Kita mau dia reaksi marahnya bagaimana? Oh gitu ya. Janjilah di Mall Kelapa Gading, saya bilang jam 11 siang. Kamu jangan datang, ya. Jangan ditelepon. Kan marah tuh. Dasar lu katanya cewek macam apa lu gak karuan, gue tuh biarin aja. Anda ngadepin bisa gak? Nanti di rumah tangga kan begitu, ya kan? Kan kagetnya kita kan karena nggak pernah ngetes. Yang ditesnya hal fisik malah semua kan. Tes jiwanya dong. Sakit gak ini orang, saudara ya? Kalau nggak sakit boleh dinikahin. Kalau casing mah bisa diganti. Tapi kalau software susah loh. Susah. Dia bisa palsu-palsu tapi susah. Nah, saya mau kasih tahu nih ya, ada dua. Ibaratnya katanya perkataan kita tuh ibarat seperti pohon, bisa menghasilkan buah yang manis dan buah yang asam. Tuh, agatos. Jadi orang yang baik, orang yang dewasa rohani, atau orang yang sempurna, dia pasti mengeluarkan kata-kata yang baik dan yang sempurna, yang utuh juga, nggak kekurangan. Nah, makanya saya mau simpulin hari ini, saudara, poin kedua saya soal perkataan ini. Setiap perkataan kita itu mencerminkan kedewasaan rohani kita. Saudara setuju gak? Jadi jangan lihat orang dari banyaknya pelayanan, dari banyaknya urapan dia, dari banyaknya orang yang disembuhin, diselamatkan, saya nggak peduli. Tapi saya peduli dengan ini pendeta ngomongnya bagus apa enggak, ya kan? Dari situlah kita bisa tahu dia dewasa rohani atau tidak. Bukan orang yang lamanya berdoa. Saya emang nggak peduli. Satu hari orang bisa mau berdoa 3-4 jam, nggak peduli. Mau baca Alkitab berapa pasal sampai kamus-kamusnya dibaca, saya tuh nggak peduli. Yang saya pedulikan ketika dia bereaksi, karena Alkitab kan setuju mengatakan apa? Kedewasaan rohani seseorang, orang yang baik itu pasti dia mengeluarkan perbendaharaan dari perkataan yang baik, nggak mungkin yang jahat. Nah ya, saya akan kasih tahu di Yakobus pasal yang ketiga. Ya, perhatikan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Yakobus tuh orang yang suka mendewasakan orang rohani yang ada di Yerusalem. Jadi kalau saudara baca kitab Yakobus adalah kitab orang-orang untuk kedewasaan rohani. Jadi orang yang baru bertobat jangan pernah suruh baca kitab Yakobus, tak salah tafsir. Nanti bisa diselamatkan oleh perbuatan ya Pak. Bukan, itu soal orang-orang yang sudah levelnya tinggi rohaninya. Tapi Yakobus juga mengakui orang yang tinggi rohaninya, dia berkata begini, sebab kita semua, berarti kan Yakobus juga termasuk, semua tuh bersalah dalam banyak hal, memutuskan banyak hal semua, soal uang, soal memilih pasangan, mungkin banyak hal salah. Tapi dia bilang gini, dia kerucutkan saudara kalimatnya begini, tetapi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, bagi saya kata Yakobus, dia adalah orang sempurna. Adakah orang sempurna di sini yang nggak pernah bersalah? Yakobus saja mengakui kita banyak salah, tapi kebanyakan Tuhan melacaknya nih, mendeteksinya perkataan kita ini banyak salah apa enggak. Soal uang mungkin saudara bisa salah, tapi uang kan bisa dicari. Tapi kalau perkataan sudah disebar, mau diambilnya bagaimana lagi? Salah ngasih duit, udah Pak Wilam cari lagi deh. Kalau perkataan sudah dilontarkan kepada seseorang, statementnya begitu, masa kita mau tarik lagi? Ditarik bisa gak? Bisa. Tapi orang itu kan memorinya kan nggak bisa mendelit. Masih ada tuh orang. Saya percaya saudara disakiti orang sampai detik ini saudara juga masih ingat kan? Tapi kan saudara sudah ngampunin dia kan? Nggak bisa dihapus begitu saja. Uang bisa hilang. Sampai Yakobus dia berkata begini, saya umpamakan ya, lidah ini seperti kekang dalam mulutnya kuda. Kuda itu kan binatang yang paling kuat, dijadikan ukuran kekuatan. Tapi lihat, kuda itu bisa dikendalikan oleh apa? Kekang yang kecil. Siapa yang bisa kendalikan kuda? Gak ada, saudara pegang kuda terseret-seret. Tapi bisa dikendalikan sama kekang yang
kecil. Jadi artinya begini, saudara mau besar bagaimanapun, saya selesaikan dulu lah ayat 4 ya. Dan lihatlah kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Apakah itu ke kanan atau ke kiri dan sebagainya. Jadi hidup kita mau diarahkan kemana? Tergantung lidahnya saudara. Jadi kalau saudara mau dewasa rohani, pertama-tama nilainya adalah dari perkataan saudara. Jadi jangan gini, Pak, saya sudah rohani loh Pak, baca Alkitab berapa pasal. Itu kan cara untuk kita rohani. Hasilnya kan belum tahu. Ya, saya sudah berdoa berjam-jam Pak, nyembah Tuhan Pak. Mereka 1 jam, 2 jam, kita udah puluhan jam. Saya nggak peduli. Mau nyungsep sampai ininya hitam, ya, nyungsep begitu, dia berlutut. Hasilnya aja. Hasilnya bagus gak? Itu kan dia kan lagi sama Tuhan kan, lagi jaga kekuatan dari Tuhan. Kalau enggak jaga, berarti itu kan ritual doang menurut dia. Bagi saya percuma. Saya tidak mengecilkan puasa, doa dan baca Alkitab, enggak. Tapi saya lagi membacakan kepada saudara itu orang yang rohani itu yang bagaimana. Orang yang rohani itu adalah yang perkataannya adalah yang memberkati orang kan, betul nggak? Ya. Nah, kita akan lihat nih, ya. Saya selesaikan dulu di sini. Ya, orang yang rohani saudara bisa lihat ya. Kalau ada orang yang bahkan pendeta sekalipun dia sudah besar, ya, namanya sudah bagus. Tapi kalau misalnya dia ngomongnya nggak karuan kan kita bisa ngomong gini, itu pendeta udah dipakai iman, ngomongnya kayak anak-anak begitu ya. Ya, asal ngomong, nggak mikir panjang. Itu artinya orang yang nggak dewasa rohani. Saya lupa cantumkan ya. Sebenarnya ada, saya suruh pilih buah ya. Di sini saya ada nih. Kalau misalnya ada buah, saudara mau pilih buah yang asam apa yang buah yang manis? Buah yang manis dong. Walaupun asam bisa pakai garam, repot. Kalau yang manis kan misalnya kayak mangga kan langsung dipotong, langsung dimakan. Buah itu kan katanya tadi ibarat perkataan kita kan. Saudara tahu nggak? Fakta membuktikan orang itu akan tidak betah bersama-sama sama orang yang cantik atau orang yang ganteng kalau ngomongannya nggak nyaman. Ya, jangan heran nanti di sini orang yang jelek-jelek di mukanya, saudara, yang casingnya kurang begitu bagus lah, nggak standar gitu kan ya, nggak proporsional. Tapi ngomongnya baik, dia dapat pasangan yang lebih ganteng dan lebih cantik daripada dia. Amin. Dari omongan orang nyaman. Orang nggak bisa dibeli sama duit, nggak bisa. Kalau Anda adalah seorang yang banyak duit, mau kayak perempuan begitu, nggak bisa pakai duit, nanti perempuan juga menilai, ini cowok kasar banget ngomongnya ya. Sini, congean lu dari tadi gua ngomong begitu, kata saudara gitu kan, ya. Udah dibayarin nggak tahu diri lu, lama-lama kan nggak nyaman. Pernah ada ayat mengatakan begini nih, Salomo jatuh cinta kepada cewek yang cowoknya dia kan cantik-cantik. Dia pernah ngomong, lebih baik tinggal di suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Salomo aja nggak nyaman. Suatu rumah nggak enak loh, apalagi hujan. Jangan ya. Kalau banjir boleh saudara naik ke suatu rumah. Tapi kalau mau perempuan dia sudah naik suatu rumah, itu melebihi banjir tuh berarti ya. Nggak betah, artinya tuh nggak nyaman sama orang. Perhatikan, Anda jangan bangga dengan kecantikan dan kegantengan Anda. Nggak laku, nggak. Di kalangan Kristen maaf, nggak laku itu. Lakunya adalah orang yang ngomongnya baik. Itu bagus, perbaiki omongan saudara. Nanti saudara akan dapat sesuatu yang luar biasa, amin. Nanti ditanya ya, tepuk tangan boleh untuk Tuhan ya. Kok kamu dapat pasangan yang bagus? Saya dapat resep dari Pak Yusak, katanya walaupun saya casingnya jelek, tapi software saya kan bagus Pak, katanya. Banyak teman-teman saya begitu. Kenapa kamu mau sama dia? Dewasa Pak. Dewasa apanya umurnya? Enggak, Tuhan saya ngomongnya dewasa banget. Kalau saya lagi ada masalah, ini perempuan bisa buat saya nyaman dari omongannya. Aduh, mukanya mah mukanya nggak bagus kan sebenarnya ya, tapi kan muka kan bisa diapa-apain. Tapi kalau software itu susah, nggak bisa. Tapi apalagi udah serumah, susah ya. Lebih baik hari ini saudara masuk ke bengkel Tuhan, perbaikin, amin ya. Nanti keluar bagus saudara, nanti yang Tuhan lihat, orang nilai, sekali lagi bukan ganteng sama cantiknya, casing luarnya pertama kali aja dilihat. Tapi ketika disentuh, diraba, diterawang, orang-orang akan tahu, wah ini repot ini, saya nggak tahan Pak. Saya ada orang yang putus-putus terus gitu, kenapa kamu putus terus?
sama dia nggak enak Pak, omongannya calkit banget, sombongnya setengah mati, itu orang kaya banget ya. Kebanyakan orang nggak mau diomongin yang jelek. Kenapa orang nggak cocok suami istri itu? Kan kalau di rumah tangga ngomongnya asal aja kan. Kalau dulu kan nggak, waktu pacaran ya keserandung bagaimana gitu, hati-hati loh katanya ya. Kalau sekarang kan ya tahu saudara tahu sendiri. Jadi omongan itu sangat penting sekali. Nah, saya mau bacakan Yakobus pasal 1. Ini kaget juga saudara ya. Ini masih kedewasaan rohani ya. Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, saudara suka beribadah kan? Nah, tapi ditantang sama Yakobus, jika ada orang yang anggap dirinya sedang beribadah atau rajin beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, apa dikatakan? Dia menipu dirinya sendiri. Ini ibadah ini bukan ibadah kayak dalam konteks perkumpulan seperti ini aja. Ibadah yang benar kata Yakobus pasal 1 ya, yatim piatu, memberi, saudara sudah menolong orang, angkat anak ya, apa aja saudara yang bentuknya pelayanan yang memberkati orang. Udah kemana-mana Pak, Bapak pernah ke pelosok-pelosok kok. Saya lebih pelosok lagi Pak, itu saya berkorban uang. Ini pelayanan nih, ibadahnya dia ini seperti ini. Tapi dikatakan Yakobus, kalau dia tidak bisa mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri. Bukan menipu dirinya sendiri saja, dia menipu dirinya sendiri dan orang lain yang melihat dia dikira dia orang rohani. Nah, ayat yang terakhir nggak enak. Maka apa nilainya? Ibadahnya nggak dihitung sama Tuhan. Nanti kalau saudara di penghakiman Tuhan, aku banyak memberi loh, kamu di catatan saya nggak ada, ngomongannya jelek mulu sih. Tuhan mengatakan itu di delete, sia-sia. Ngeri kan? Jadi yang diperbanyak, yang diperbaharui bukan ibadahnya itu, omongannya ini sebenarnya. Omongan kita kan juga ibadah kan kalau memberkati orang. Ingat, perkataan kita bisa mendatangkan kehidupan dan bisa mendatangkan kematian bagi seseorang. Saya punya contoh ya di Efesus 4 ayat yang ke-29 ini. Banyak contohnya, tapi contohnya larangan Paulus satu yang menarik saya. Janganlah ada perkataan kotor atau busuk keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh berkat. Perkataan yang membangun. Makanya saya nggak banyak di sini ya. Saya kasih contoh saja deh. Saya tahun 2018 tuh ngambil S2. Saya punya S1. Ya, udah lama S1 di Jogja. Sudah 28 tahun kali ya, saya pelayanan aja. Pikir saya kan gelar nggak terlalu penting kan. Yang penting hidup baik, pelayanan juga berhasil. Tapi waktu mau masuk ke sekolah tinggi teologi ya, karena pemerintah mewajibkan semuanya mesti punya gelar. Kalau mau ngajar S1, gelarnya mesti S2, MTH, MPDK dan sebagainya. Saya bilang, saya punya gelar STH. Wah, bercanda nih ya. Pak Yusuf walaupun diurapi sama Tuhan nggak bisa ngajar di STT. Pak Yusuf udah pinter nih, tapi nggak bisa Pak, karena Pak Yusuf mesti punya gelar. Aduh, gimana dong? Saya bilang gitu. Saya bisa musik, gelar musik ada Pak? Enggak. Akhirnya saya dilihat SKS saya, kan dulu saya pernah kuliah di Jogja. SKS saya sudah cukup belum buat tesis. Tesis tahu ya? Lebih dari skripsi, lebih tebal. Padahal waktunya tuh tinggal sedikit lagi, Agustus itu ada wisuda di STT-nya. Itu kalau nggak salah ngomong bulan Juni-Juli itu. Udah Pak, kalau gitu buat tesis aja. Hah? Sebulan Pak? Saya bilang iya. Kalau Bapak bisa buat tesis hari ini, Agustus kita wisuda. Saya bilang, mana ada sejarahnya orang buat tesis ya 1 bulan. Kalau buat makalah sih cuma 10-20 halaman bisa. Tesis itu kan lebih dari, kalau skripsi gampang 60-70 halaman. Ini tesis kan 100 sekian, 200, saya 225. Wah, nggak mungkin lah kata saya. Udah Pak, jalanin aja, buat aja dulu ya. Kalau Bapak mau gampang, skripsi Bapak apa? Skripsi saya itu pandangan okultisme, pandangan Alkitab terhadap okultisme. Bapak kembangin aja. Nah, saya nggak mau, kan dulu kan belum ada komputer. Saya mesti ngetik ulang semua. Saya mendingan dari ulang. Jadi saya tesisnya peranan musik dalam ibadah Kristen. Jadi saya sorotin 4 gereja. Ortodok musiknya bagaimana, terus Katolik musiknya bagaimana, Protestan dan Karismatik. Kenapa beda-beda? Mana yang benar? Saya main di situ. Sebulan loh. Kalau kita hanya mengerjakan skripsi sih nggak masalah ya. Saya juga ngajar pelayanan. Kadang-kadang pelayanan kan suka ada topik-topik di gereja di Kelapa Gading. Tiap bulan saya khotbah pakai topik, saudara. Kita kan mesti siapin.
Wah udah nggak cukup deh, saya stres Pak, tidur jam 4 pagi baca gitu. Kan di online nggak boleh kalau tesis, kalau online aja kita ambil boleh, nggak boleh mesti baca buku. Saya ke perpustakaan nasional repot, saya putus asa. Jadi pendeta juga bisa putus asa rupanya. Sebulan saya bilang nggak mungkin lah. Nah saya ngomong sama teman-teman, nah teman saya ngomong gini nih, dia tepatin ini nih, ya, Sak, gue udah kenal sama lu sejak lama, katanya. Otak lu tuh encer, tuh dulu saya bilang, mana ada zaman, gue ngomong dulu, jangan banyak ngomong, katanya. Gue percaya lu bisa lakukan. Gak mungkin saya ngomong yang itunya tadi orang enak merasakannya itu, gak mungkin, gak jalanin aja Sak. Saya debat sama dia, akhirnya dia ngomong gini, gue percaya sama lu deh, lebih dari apapun gue percaya lu bisa, katanya. Nah kata-katanya itu buat sejuk loh. Dia lagi membangun sesuatu dalam diri saya, bangun keyakinan saya. Saya udah gak yakin. Saya udah bilang sama ketuanya, sama yang buat saya udah gak sanggup Pak mundurin. Pak masih sebulan lagi loh Pak, masih 3 minggu lagi, nggak apa-apa Pak, masih lama. Nggak mungkin Pak, saya bilang gitu. Udah Bapak jangan ngarepin saya, ya. Saya mendingan pelayanan. Udah nggak apa-apa Pak, nggak pakai gelar nggak apa-apa kok Pak. Katanya bisa pelayanan katanya. Frustasi. Tapi tiap hari dia telepon, Sak, tesis itu sampai berapa ya? Bab 1 katanya. Udah, gue tunggu bab 2, gue doain lagi. Kemarin gue doanya udah bab 3 kata dia, katanya. Dia selalu memicu saya. Jadi tesisnya. Terus Tuhan juga buat tesis saya itu, saudara, luar biasanya gini, kan peranan musik. Dosen-dosen yang dokter-dokter ini, dia pada gak ngerti musik. Dia sudah kalah sama saya. Saya kan buat buku lagu banyak, masuk ke Gramedia, His Production. Dia udah ngeper saya maju ke sini, saudara ya. Wah, ayo sakitnya. So, saya kan di sidang kan, skripsi di sidang. Waktu saya ngomong Yesus pernah nyanyi. Emang Yesus pernah nyanyi Pak? Katanya. Masa dokter nanya begitu? Berarti kan saya udah menang angin dong. Pernah Pak. Matius pasal yang ke-26 saya khotbahin tuh dokternya, saudara. Tapi saya mau dapat penghiburan dari Tuhan, makanya apa-apa jangan ngomong mati-mati dulu, gagal-gagal dulu. Kerjain aja dulu. Amin. Amin. Jadi perkataan yang membangun itu bisa mendatangkan berkat yang luar biasa. Saudara pasti nitipkan sesuatu sama kalimat saudara itu kepada orang-orang yang lagi drop modelnya seperti saya ini. Ada satu ayat yang bagus ya. Ya. Di next aja langsung. Markus 11 ayat yang ke-23 ini kita sering baca ya. Aku berkata kepadamu, nih Yesus nih ya, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Perhatikan rumusannya, percaya di hati dan mengaku di mulut, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, saya uraikan sedikit aja begini. Kata berkata itu dalam bahasa Yunani itu lego, itu saya sampai pakai bahasa Yunani itu, ya. Anggap aja saudara ngerti dah begitu ya. Yang bawah tuh, biar saudara membuktikan, saudara boleh foto di situ. Takutnya kan dikarang-karang sama saya. Saya kaget. Yesus dia pakai kata lego di bawahnya. Saya uraikan ya, yang itu di bold. Apa yang dikatakannya itu, apa yang dilegoin, apa yang dikatakan dilegoinnya akan terjadi. Lego, saudara tahu kan Lego? Mainan anak-anak, balok dari plastik gitu. Ini kayak gitu. Saudara bisa buat apa sama Lego? Akan tergantung imajinasi saudara, ya. Kalau saudara bisanya cuma buat tembok doang, ya udah susun begitu doang, jelek. Tapi kalau saudara kreatif, saudara bisa buat pesawat, ya kan? Bisa buat macam-macam. Tapi kalau kita buat Lego segede ini, nggak mungkin lah semenit 2 menit, ya. Berhari-hari lamanya. Kalau saudara sedang berdoa atau saudara sedang menguatkan seseorang tapi orang itu belum ada hasilnya, anggap aja saudara lagi bangun Lego. Tahu bangun Lego? Dasarnya dulu kita lagi letakin. Jangan putus asa. Teman saya ini tiap hari loh. Saat, lu pasal berapa saat? Katanya pasal 2. Oh yaudah, pasal 3 kan dikit lagi nih, katanya pasal 3 gampang. Ya pasal 3 gampang, dan pasal yang kelima juga kesimpulan. Pasal 4 yang sulit. Apa-apa Sak? Pasal 1, 2 aja lu bisa laluin. Selalu dia melego. Dia ciptakan sama saya itu seperti Tuhan ciptakan langit dan bumi. Dia ciptakan yang bagus-bagus loh. Sak, nanti kalau misalnya udah kita makan siang ya Sak. Jadi dia ngebayangin saya tuh udah sukses. Wah, saya terpicu itu. Saya nggak tidur, saya kerjain. Malah rasa mengeluh saya berkurang lama-lama. Saya bilang asik juga, saya bilang. Ya kerjain seperti ini jadi kayak tantangan begitu kan. Nah ini
mengucapkan firman itu kita sedang menumpuk balok seperti kita membangun Lego. Jadi saya percaya kalau ada orang sakit, ya, kemungkinan sembuhnya juga bisa. Dari apa? Dari melegokan. Berkata-kata itu yang positif. Teman saya sakit ya, dia masuk rumah sakit, dia orang nggak punya. Dulu dia orang sukses, tapi dia nggak sukses lagi, dia sakit, badannya kurus. Maaf ya, ininya pusarnya sudah bolong. Jadi susah makannya itu susah keluar dari pusar, nggak karuan orangnya. Saya ke situ, saya di Jatinegara, itu rumah sakit Jatinegara apa dulu Mitra ya, sekarang apa tuh ya. Dia bilang gini, "Sak, lu kaget ya lihat gue?" Kalau saya bilang kaget kan gak enak ya. Kau udahlah nggak apa-apa. Nggak, lu kaget kan? Iya, saya bilang gitu. Kurus. Dia mah tinggal mati aja. Sebab dia mau dioperasi nggak bisa, dia harus makan. Kan nggak boleh dioperasi kurus kan? Lah makannya bagaimana? Makannya keluar semua dari ini usus. Ketika dia udah ngeluh macam-macam. Ya. Udah saya tinggalin dia tuh. Saya nggak kuat melihatnya. Sahabat saya, anak sekolah minggu saya. Tapi dia dokter udah nggak mampu, dia pulang. Nah pulang saudara, istrinya kan cinta sama dia. Diomongin Lego, nih saudara, dilegokan firman Tuhan. Ya, bilu-bilunya sudah sembuh katanya. Itu kan kayak omong kosong semua. Bilunya udah hancur begini orang. 1 tahun sembuh loh. Lama memang. Amin, saudara. Karena kamu lagi ngebangun satu bangunan yang luas tuh. Sembuhnya kenapa? Lu nggak percaya, desak katanya. Gue sembunyi sama minyak urapan. Minyak urapan juga minyak zaitun. Dia namanya minyak urapan. Aku polesin aja tiap hari tuh ke pusarnya suami. Dalam nama Yesus, bilu-bilunya sudah menyembuhkan. Padahal belum sembuh. Rupanya saya bisa ngerti apa yang kita narasikan sedang dibangun dalam dunia roh. Ya, itu terjadi. Jangan di tengah-tengah gini, udah 6 bulan gak sembuh-sembuh. Lu memang gak sembuh kali, hancur tuh saudara. Hati-hati, ya. Bangun Lego capek-capek, diruntuhin begitu, hati-hati. Ini Tuhan mengajarin kepada kita caranya geser gunung kayak gini. Percaya di hati, tapi juga mesti diucapkan setiap hari. Emang kamu percaya nih, aku sembuh? Kok kamu gak pernah ngomong aku sembuh? Udahlah, percaya aja. Nggak bisa, diucapkan. Pak, kamu pasti sembuh. Udah, nggak mungkin kak. Udah nggak, dia nggak mungkin sembuh ya. Kalau dia mati juga nggak apa-apa, saudara gitu kan. Artinya saudara kan sudah berusaha, ya kan? Anggap aja saudara pasti ini kemungkinannya banyak diselidikin, tapi kebanyakan baik, kebanyakan berhasil. Jangan berhenti di tengah-tengah, terus dibuat ambruk lagi. Amin. Jadi kalau saudara sedang memperkatakan firman, saudara sedang membangun Lego. Lego seperti apa yang saudara bangun? Ini siapa nih? Saya punya foto. Saudara kenal gak? Hah? Ada yang kenal ya. Ini Thomas Alva Edison. Saya bacain kisahnya. Dia kan pernah sekolah terus dikeluarin dari sekolah kan. Saudara mungkin pernah tahu kisahnya. Saya kan ulangi sedikit aja. Saya dengar ini tuh udah ratusan kali. Ya berkali-kali. Tapi setiap kali saya ngomong, saya baca, saya dengar, saya dikuatkan ada kuasa dalam perkataan. Satu kali dia dapat surat dari sekolah. Dia bodoh banget di sekolah. Jangan dibuka, nanti kasih ibu kamu. Jangan dibuka jalanan ya Tommy. Buka di sana. Taruh. Apa bu isinya bu? Ya, dia bacain. Sebentar ya, ibu bacain ya. Kata sekolah, kamu anak yang jenius nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak yang sehebat seperti kamu. Jadi kamu jangan sekolah lagi. Sekolahnya nggak bisa menampung anak yang seperti kamu. Kamu terlalu hebat bagi sekolah itu. Nanti mulai saat ini ibu yang akan mendidik kamu. Bu, ibunya nahan sanggup ya. 12 tahun dia sudah buat laboratorium kecil di bawah tanah. 12 tahun. 1 tahun kemudian dia sudah menemukan telegraf. Dia jadi ketua pemimpin telegraf di zamannya itu. Sekarang nggak pakai lagi telegraf, udah ada handphone. Pada umur 32 tahun dia nemuin itu bohlam itu, lampu pijar. Nah, di umur-umur seperti itulah dia temuin satu surat. Ibunya sudah meninggal. Dia baca suratnya. Ya, putra Anda anak yang bodoh dari pihak sekolah nih. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Titik. Dia nangis. Berarti mama saya bohong. 32 beberapa tahun yang lalu.
Terus dia tulis di diary dia, di buku hariannya dia. Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, koma dia bilang, yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu jadi seorang jenius pada zamannya. Menurut saya tambahin, luar biasanya di perkataan ibunya. Amin. Tiap hari dia ngomong, Thomas kamu tuh, coba kalau ibunya polos, saya bacain ya, Thomas kamu anak yang bodoh, kamu jualan bawang aja sama ibu ya. Ya udah, apa-apa anak ibu kok cantik, nggak bisa. Ibu akan dididik berat loh, ibunya berat loh. Anaknya kan dikatain bodoh sama orang lain, siapa yang nggak tersinggung? Tapi ibunya bisa menahan, dia bangun Lego dalam diri anak ini. Bisa, semua bisa. Saya bayangin bagaimana nasibnya Thomas Alva Edison. Kamu anak bodoh, dia mungkin bisa bunuh diri, karena kalau pinter kan. Bisa, saudara, segalanya bisa. Tapi dari perkataan itu. Nah, saya ngomong nih, ini ibu ngomong nih, bukan urapan. Ini bukan orang Kristen bener. Kalau orang Kristen juga bukan orang Kristen yang lahir baru. Lah, saudara kan sudah lahir baru. Perkataan saudara harusnya lebih dahsyat daripada ibunya si Thomas Alva Edison. Kita setara dengan Tuhan loh. Kita anaknya Tuhan, bahan mentahnya dari Tuhan. Firman sudah banyak kita dengar, kita sudah olah di pikiran. Ayo keluarin. Nah, saya kasih tahu ya. Ada lagi satu orang nih. Saudara kenal ya? Itu kan si Hitler. Hitler itu punya bapak orang Yahudi. Galaknya setengah mati. Marah, kalau marah tuh ngomongannya nggak karuan. Ya, kasar, ngomongnya kasar. Saya cari deskripsinya nggak ada. Mungkin orang nggak mau kali ya tahu. Tapi mungkin perkataannya begini. Dasar Hitler, goblok, tolol, katanya. Anak apaan lu, katanya nggak berguna, katanya. Selalu ngomongnya jelek. Hitler kepahitan sama orang Yahudi karena bapaknya orang Yahudi. Di Holocaust dia 6.000 orang Yahudi dia dihancurin semua kan. Dia sebel banget sama orang Yahudi. Gurunya juga jahat banget sama dia. Dihukum terus dia. Kalau Hitler ketemu dengan jemaat MCC Kuitang, beda lagi sejarahnya, saudara, amin. Ya, itu dia ketemu dengan bapak yang luar biasa, galaknya setengah mati. Ini Mahatma Gandhi, harusnya kan jadi Kristen kan? Waktu dia ke gereja kecil, gereja kecilnya ngomong begini, wah ini bukan gereja kamu, kalau kan dia orang hitam, orang India. Gereja bapak itu di sana di ujung jalan, gereja orang hitam, orang kumuh. Gereja bapak di sana, jadi saya nggak boleh kesini. Jangan pak, bukan tempat bapak, orang-orang Amerika, orang-orang level tinggi, orang level 2 di sana. Bapak ke sana pak, di ujung jalan ada gereja kecil, nah itu gereja bapak di situ. Dia sakit hati. Kok nggak seperti yang saya baca? Baiknya itu tidak seperti yang saya baca di Alkitab. Dia kecewa sama Kristen, ya kan? Sampai dia bilang kalau Kristen itu seperti surat yang terbuka, saya mungkin jadi Kristen. Yesusnya saya percaya, orang Kristennya nonsen, omong kosong semua. Dari apa? Dari omongan. Coba kalau ketemu dengan orang MCC di luar sana, masuk sini pak, katanya. Tapi saya pakai selendang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak nggak pakai baju juga nggak apa-apa, katanya gitu kan. Asal diperiksa dulu, bapak pantasnya 37,5 nggak, gitu kan. Tadi saudara diperiksa nggak saudara ya? Kalau bapak 37,5, bapak harap pulang dulu, begitu. Musimnya begitu, bagus juga sih, aman jadi kita kan. Tadi saya pagi-pagi ke gereja salamannya begini loh, begini. Pak Ishak yang nampak, gini saudara semua. Saya kayak upacara begitu, saudara. Ya. Nah, satu lagi saudara. Ini saya kaget juga ya. Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, katanya nih siapa nih? Ini malaikat nih, bukannya Tuhan. Nyanya kan kecil. Ini Gabriel yang diutus Tuhan untuk menjelaskan kepada Daniel. Waktu Daniel di Daniel pasal 9, dia dapat penglihatan tentang akhir zaman, dia nggak ngerti. Dia bilang, aduh nggak ngerti nih, susah, katanya 1 kali 2,5 masa, susah nih apaan sih, katanya. Bingung, Danielnya bingung, ya. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Nah, saya kaget di ayat bawahnya. Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh apa? Bukan disuruh Tuhan, oleh karena perkataanmu itu. Tuhan sudah kasih tahu, malaikat diciptakan untuk melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani orang Kristen. Kita tidak ajarkan orang berdoa kepada malaikat ya. Kita berdoa begitu, Tuhan lindungi saya. Tuhan kan nggak turun dari surga melindungi saudara kan? Malaikatnya diutus. Kalau saudara usir setan, dalam nama Yesus begitu. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Tapi kalau saudara bilang, aku panggilkan malaikat musir, malaikat juga datang di situ.
Kita tidak berdoa kepada malaikat, tapi malaikat diaktifkan dengan perkataan firman yang kita keluarkan. Dia cuma tahu perkataan firman, enggak yang lain. Malaikat. Kalau yang lain datang berarti bukan malaikat baik, ya, malaikat jahat itu, betul ya? Hati-hati saudara ya. Lain malaikatnya juga datang juga Pak, dia nyembuhin juga, tapi dia minta anak saya Pak dimatiin katanya. Ya, itu mah bukan malaikat beneran. Ya. Ini Daniel, saya tahu rahasianya, dia berdoa dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, berdoa berdasarkan Alkitab. Saya akan sudahi ya, gini. Di next. Nah, saya kan pendeta bukan motivator, saudara. Kalau motivator pasti dia ngomong gini, kita cara ngomong yang benar adalah, saudara coba kita maju ke depan satu, diajarin begitu. Motivator kan begitu kan? Ada kan ke sekolah kepribadian. Saya bukan motivator, saya pendeta. Jadi yang saya betulin bukannya casingnya, tapi softwarenya yang saya betulin. Saya dapetin salah satu penyebab orang ngomongnya nyelekit, ngomongnya nggak enak, itu adalah dari hati kan? Betul nggak ya? Kebanyakan dari hatinya belum beres. Nah, coba kita baca di Efesus pasal yang keempat. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi masalahnya di hati. Hari ini sebelum pulang nanti kita berdoa, minta hati saudara dijamah sama Tuhan. Tuhan ngomongnya kasar, aku bisa betulin di mulut sih, tapi kan orang-orang kan nggak Tuhan juga tahu hati saya masih rusak seperti ini. Kalau ada yang kepahitan hari ini, pernah disakiti orang, Tuhan bisa bereskan saudara, amin. Bagi Tuhan itu cuma gampang sekali. Kalau saudara mau, langsung dirubah ya. Nah, saya akhiri dengan kalimat seperti ini. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Rupanya dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36, Tuhan dia membuat ancaman begini kepada kita semua. Ini semua, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Kalau saudara ngomong kepada dia sendiri, kepada orang lain, termasuk kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, ya, setiap kata, perhatikan saudara, catat tuh, yang diucapkan orang, yang diucapkan saudara dan saya, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita itu nanti dihakimin. Saya akhiri dengan ini dah kisah. Saudara tahu kan kisah Ayub? Saya tanya sama saudara, Ayub mengeluh apa enggak waktu dia dicobai sama Tuhan? Hah? Enggak kan? Di pasal 1 saudara baca, pasal 2 Alkitab bersaksi dia tidak berdosa dalam sikap dan perkataannya. Tapi saudara pernah baca enggak pasal 3? Dia mengutuki hari lahirnya. Gara-gara siapa tuh? Sofar, Bildad, si Elifas datang, ya. Gara-gara mereka itu, dia bilang gini, gue nggak percaya, yuk, ini saya ngomong pakai bahasa sehari-hari. Kalau lu nggak ada dosa, nggak mungkin Tuhan kasih kayak gini. Lu mungkin punya salah kali sama Tuhan. Enggak. Anak gadis saja saya nggak lirik. Lu pelit kali yuk, katanya, maka diambil Tuhan semua. Enggak. Nah, Ayub terpancing untuk menjawab. Dia makanya sombong. Dia daftarkan semua kebaikannya dia. Tuhannya gak suka. Ya, kalau saudara baca pasal 3, itu Ayub mengutuki hari lahirnya karena dia sulitnya setengah mati hidupnya. Pasal 4, pasal 5, sampai pasal 37, saudara baca deh, saudara pasti nggak ngerti. Itu perdebatan antara Ayub dengan 3 sahabatnya itu. Ngomongannya intinya ngeluh, Ayubnya ngeluh. Katanya, kok Allah kok begini? Sampai dia ngomong kepada Allah. Di pasal 38 Allahnya kan menantang dia. Tapi saya nggak ngomong di situ ya. Nah, saya mau akhiri dengan ini. Pasal 42, makanya kalau kita menasihati orang, hati-hati. Ini kan tujuannya sahabatnya Ayub datang kan sebenarnya mau bela sungkawa, tapi salah ngomong. Dia menghakimi Ayub gitu. Pasal 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, Sofar dan Bildad. Karena apa? Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kamu tahu apa? Ayub kejadian begitu, kamu kan nggak ngerti apa-apa. Jadi perkataan yang sia-sia itu dicatat sama Tuhan. 42 ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena apa? Karena hanya permintaannya lah
yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti ini. Ayub juga nggak benar menurut saya. Kalau saudara baca pasal 4 sampai pasal yang ke-37, itu keluhan Ayub. Keluhan Ayub. Nggak tahan lah. Kita jangan munafik, betul gak? Ayub begitu, anaknya mati semua, hartanya habis, istrinya lari, mana ada orang yang tahan? Dia nggak gila aja tuh, puji Tuhan loh. Nggak ada yang tahan, pasti ngeluh. Nah, mengeluh itu kan perkataan. Nah, ini kuncinya, ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, katanya Ayub, aku mencabut perkataanku. Hari ini saudara, kalau saudara pernah ngomong yang nggak bagus, sejarahnya ngomongan yang nggak bagus, saudara akhiri hari ini, amin. Saudara bilang, aku cabut, aku mau mulai sesuatu yang baru. Aku mau bangun Lego yang baru. Di rumah tanggaku, di bisnisku, di pelayananku. Aku mau dewasa rohani, Tuhan. Dan Tuhan tertarik dengan setiap kalimat perkataanku ini. Dan nanti saudara akan kaget kalau saudara makin cinta Tuhan. Ini perkataan nggak usah banyak ngomong ke orang lain juga. Orang lain banyak yang disembuh itu. Ya, kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami, Engkau mengasihi kami. Kami tidak ada yang nggak bersalah dalam hal perkataan, tapi kami percaya Tuhan mengerti kami. Hari ini kami cabut segala perkataan buruk